Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya untuk siang ini. Ya, dan untuk temanya kali ini adalah isi hati terdalam dia yang kamu pikirkan. Isi hati terdalam dari dia yang kamu pikirkan. Kita akan cek di sini isi hati terdalam dari dia yang kamu pikirkan. Ini adalah general reading, jadi tidak bisa namanya selalu resonate sama kamu ya, teman-teman. Tidak bisa selalu resonate sama kamu, tetapi mudah-mudahan ada yang nyantol ya. Oke, aku akan ambil beberapa kartu di sini. Ada Witch, Turkey. Aku lihat aja udah mau ketawa. Ada Goldfish. Oke. 3 kartu di sini melambangkan isi hati terdalam dia. Ya, dari orang yang kamu pikirkan adalah satu. Dia adalah seseorang yang datang kepada dirimu antara teman atau teman biasa ya, bisa jadi teman atau bisa jadi TTM, atau dia bisa jadi apa saja yang kamu mau, senyamannya kamu. Jadi bukan dibilang pacar juga ya, tapi lebih ke fleksibel, hubungan fleksibel di sini aku ngelihatnya. Yang kedua yang aku lihat, behavior dia ya, sikap-sikap dia itu kayak nggak dipikirkan, kadang-kadang melakukan tindakan bodoh yang kadang-kadang merugikan diri sendiri. Dan kalau aku lihat di sini ada Goldfish, itu lebih seperti orang yang terlalu ingin materi ya, mengejar materi, either itu materi dan spiritual. Jadi aku bisa ngeliat di sini adalah seseorang yang tuntutannya ke materi itu banyak banget, teman-teman. Ya, tuntutan ke materi udah banyak. Terus aku juga ngelihatnya dia itu seperti kayak, kamu mau nganggap aku jadi temen kamu kek, mau nganggap kamu jadi kekasih kamu, TTM atau apapun itu bebas, free. Kamu nganggap aku apa, free. Itu pikirannya. Lucu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ini karakternya dulu ya, aku ngelihatnya. Ada kartu Tower. Kesuksesan dalam hidupnya dia adalah karena usaha sendiri. Jadi kamu ketemu sama orang yang independen sebetulnya. Di sini ada kartu Pineapple, artinya ini bisa jadi orang dari masa lalu, karena di sini dia mengharapkan adalah sebuah rekonsiliasi. Ada kartu Grape di sini, artinya sekarang ini ya, tujuan dia adalah dia tuh pengen banget rekonsiliasi, pengen adanya perbaikan sama kamu, tetapi hubungannya ini jangan dibuat berat dulu gitu loh. Dia belum siap dan belum sanggup untuk yang berat-berat. Dia hanya mau di sini berbuat baik, ya, berbuat baik dan melakukan semuanya itu jadi lebih tertata. Ya, mungkin teman-teman, dia juga di sini berdealing, jika kamu wanita ya, atau dia di sini dealingnya relationship with a woman. Ya, jadi ya bisa aja dia punya best friend ya, kalau dia cowok dia punya best friend, atau dia punya seseorang lain. Tetapi kalau kamu mikirkan dia wanita, ya berarti dia punya dealing dengan wanita at least as a sisterhood ya. Dia punya temen cewek yang dia curhatin gitu, temen baik yang kamu kenal dia gitu ya, teman-teman.
Kita akan buka sebenarnya apa sih yang dia ingin, isi hatinya dia ke kamu tuh gimana sih. Ada kartu snake. Snake itu artinya lebih ke arah nggak mau ngelepasin, ya. Mungkin nggak sih kamu hubungannya, kamu adalah Sevilla atau Sergio-nya dia. Yang pasti dia pushing, dealing, dia ada woman gitu, atau dia ada hubungan lain. Dia bilang kalau kalian terlibat dengan cinta terlarang, ya, itu seperti nggak akan berjalan dengan baik deh. Kalau masih bercabang, berarti tidak berjalan dengan baik. Ya, di sini dia itu punya sisi maskulin yang dimana dia harus ada aksi dan juga tindakan. Ada kartu Tower. Semua ini menjadi keputusan dia, ya. Nah, walaupun ini tidak berjalan, tetapi aku rasa dia tuh masih ada kayak sisi mempertahankan gitu loh. Tahu nih hubungan kamu tuh penuh dengan toksik. Karena dia merasa tuh kayak pasti nanti bakal ada perubahan deh, gitu. Itu yang dia bilang. Ya, isi hati terdalamnya dia pengen ada perubahan di sini. Berubah dalam hal apa sih, menjadi sesuatu yang lebih baik. Walaupun hubungan kalian ini complicated nih. Banyak masalah hubungannya. Ya kan? Kita akan afirmasi snake ini dengan apa ya? Cricket Cup. Oke. Selalu nggak bersyukur dengan hubungan ini gitu ya. Kalian pernah ada kayak cinta segitiga yang berakhir karena mungkin ya dia juga tidak selesai dengan hubungan ini gitu. Walaupun mungkin dia yang memulai, entah siapapun yang memulai, tapi dia tidak puas dengan kehidupannya dia juga. Dia tidak puas dengan apa yang dia sudah dapat, sehingga hubungan ini terjadi dan cuma jadi obat sementara gitu. Dia sendiri nggak tahu harus bisa membahagiakan siapa. Dia merasa semua itu harus dibahagiakan. Misalnya dia punya pasangan lain, dia juga harus membahagiakan itu dan membahagiakan kamu. Which is dia di tengah-tengah. Makanya dia sendiri yang kayak nanggung nih dari apa yang dia perbuat. At least orang ini tuh kayak nerima batunya lah, gitu ya, terima batunya. Ada energi maskulin. Di sini aku melihatnya yang dia butuhkan sebetulnya adalah pendekatan secara spiritual sih, supaya dia tuh bisa lebih baik lagi. Dia bilang gitu ya. Dia merasa dia harus concern dengan berbagai hubungan ini dan harus memahami bahwa situasinya itu ternyata tidak seenak yang dia pikirin. Oke. Ya, aku melihatnya banyak masalah ya dari dirinya sendiri. Dia itu banyak sekali masalah yang kayak bertumpuk. Masalah yang bertumpuk, masalah yang memuncak, halangan, hambatan. Dan kalau aku bilang sih dari dirinya sendiri ya. Di sini dia tuh ada harapan. Walaupun ya, hubungan ini itu, hubungan kamu sama dia kayak banyak toksiknya.
Tapi dia sendiri juga pengen kayak ada niatan mau membuktikan gitu loh teman-teman. Karena dia juga kecewa dengan hubungan ini. Kenapa hubungan ini tuh sepertinya tidak bisa bersama atau tidak bisa bersatu. Nah, complicated kan? Iya. Sorry aku pakai minyak kayu putih karena badanku agak greges teman-teman. Oh kayak sakit flu tulang gitu loh. Nah, ini yang dibilang sama kartu di awal adalah something stupid ya. Seseorang yang melakukan tindakan bodoh dari apa yang dia perbuat. Itu gara-gara dia sendiri jadinya kayak bodoh aja gitu. Contoh nih, dia adalah bukan seseorang player. Ya, dasarnya dia bukan player. Dasarnya dia adalah orang yang setia, orang yang banyak ditekan. Mungkin juga dia adalah orang yang dikit-dikit itu kayak bisa banyak lebih ngalah lah daripada pasangannya dan lain-lain whatsoever lah ya. Tetapi dia pengen coba-coba nih. Dia ketemu sama kamu lagi, membuat making some memories, ingat-ingat kamu. Terus dia berusaha untuk kayak ngedeketin kamu. Habis ngedeketin, ya kalian mungkin cuma berjalan sebentar karena dia tuh kayak udah over exhausted. Harus punya beberapa peran. Ya kan? Itu kan jadi capek sendiri teman-teman. Kita udah tahu lah, ibaratnya ini kayak sistem Ponzi ya. Awal-awal kamu happy, awal-awal kamu senang. Tapi lama-kelamaan kayak hubungan kamu sama dia makin lama, ya karena dia tidak bisa menghandle lagi. Energinya sudah habis, mungkin awal-awal aja yang kayak, oh aku happy, aku senang gitu ya. Aku punya semangat nih, kamu pun juga mungkin senang kehadiran dia. Tapi ya begitu, seseneng-senengnya kalian. Tapi kalau tidak terhandle dengan baik, bagaimana bisa hubungan ini berjalan? Itu. Sementara orang ini nggak punya manajemen. Dia itu mau merencanakan apa, dia juga nggak tahu. Ya, kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Nah, pembacaannya sampai sini dulu. Sekarang kita buka nih. Lebih dalam lagi, alam bawah sadarnya apa sih keinginan dia? Kenapa dia terlibat di hubungan-hubungan yang begini? Kenapa dia mau begini? Kenapa dia mau sebodoh ini? Kita akan buka ya. Aku ambil kartunya dulu. Aku shuffle. Kenapa dia ingin sebodoh ini? Apa yang dipikirannya? Isi hatinya bagaimana? Oke. Aku merasakan ada sisi kenyamanan ya. Kenapa dia sampai mau membahagiakan, ada niat membahagiakan kamu karena dia merasa ketemu rumah baru. Mungkin dia disambut ya. Kamu selalu kasih senyuman sama dia. Kamu bersemangat bertemu sama dia. Jadi dia merasa kayak ini orang, aku dianggap penting sama orang ini. Perhatiannya melebihi apapun, even keluarga aku mungkin. Yang kedua, healing. Bersama kamu, dia merasakan ada energi penyembuhan. Kalau seandainya dia bete, ya biasanya dia keras, biasanya dia bisa marah. Tapi sama kamu tuh rasanya ketika dia udah marah, dia selalu ada perasaan nyesel, lebih besar dari amarahnya. Cepet healing, cepet pengen balik.
Kalau kamu dirasa ada sikap dari kamu yang merasa nggak enak sama dia, dia akan merasa lebih bersalah 10 kali lipat lagi. Oh, ada kartu Illuminate. Lebih tepatnya nih, kamu tuh mengattract dia itu mungkin lebih dari ke arah spiritual ya, lebih ke magic ya something, bukan magic dalam arti perdukunan ya teman-teman, tapi kayak ada satu tarikan, entah itu semacam chemistry yang kuat, yang memang menggulung terus perasaan yang gak habis-habis, bahkan ketika kalian berpisah itu semakin besar, nggak pernah padam loh. Di sini ternyata selain kamu memberikan kenyamanan, memberikan penyembuhan, banyak loh pesan-pesan hidup yang dia dapat dari hubungan kamu dan dia. Artinya apa? Artinya dia tuh bisa kayak berubah menjadi seseorang yang lebih humble lagi, lebih baik lagi, energi sabarnya itu mungkin lebih ada sama kamu. Kelihatan kok teman-teman. Kadang-kadang kalau ada klien yang datang ke aku dengan emosi yang dia gimana, yang ini, itu jadi nggak konsen. Itu kelihatan sih, energi-energi seperti itu. Makanya kadang aku membacakan klien juga, walaupun cinta segitiga, tapi kartunya bagus. Kenapa? Karena si pasangannya ini, ya mungkin dia cinta segitiga, itu udah salah nggak apa-apa. Tapi kadang ada energi yang ngasih kebaikan gitu loh. Dan ada beberapa klienku bahkan lumayan, itu isinya bagus semua kok. Even cinta segitiga, tapi mereka itu kayak gini, profesional aja. Kayak TTM-an, ya apa yang kamu anggap ini hubungan cinta segitiga, atau kamu bisa menjadi apapun yang aku mau. Kamu bisa jadi pacar aku, bisa jadi sahabat aku, itu kan lebih enak gitu loh, tanpa harus terikat sebetulnya. Nah, itu pikirannya bagus kalau mau menjalin cinta segitiga. Sama-sama asik aja. Kalau udah bosan ya udah, kita nggak usah musuhan, tapi ya udah jeda dulu. Ada beberapa klienku yang memang seperti itu kok. Jadi dia nggak egois. Itu ada, nggak cemburu, nggak apa, ya udah sih gitu. Yang penting jalan aja, nyaman-nyaman aja gitu loh. Nah, kamu itu ternyata yang paling penting di sini adalah pembawa keberuntungan. Setiap ada kamu tuh dia tuh kayak maju gitu loh. Tapi ternyata ya kalau seandainya dia memilih orang lain belum tentu tidak maju. Tetapi sampai dengan saat ini kamu adalah faktor keberuntungan dia. Misalnya nih, ketika sama kamu, udah enak-enak sama kamu, dia dapat tawaran apa, pekerjaan apa gitu ya. Tetapi ketika dia mengkhianati kamu, atau dia bohong sama kamu, akan berbalik jadi apes. Ini faktor yang dia bilang ada sisi kebalikan ya. Ini energi kamu besar banget sama dia, dan ada kartu travel. Travel itu ingin ada sebuah perjalanan ya, bisa menuju kamu, bisa dia pengen liburan sama kamu. Besar loh ini kalau dibilang mau travel ya teman-teman. Kalau dibilang mau travel nih, aku ngelihatnya keinginan dia tuh untuk kayak vacation, staycation sama kamu tuh kuat. Staycation, vacation gitu. Yang aku bisa cek juga di sini, dia pengen ada happy. Kalau orang udah nganggap kamu sebagai rumahnya dia, berarti susah untuk pergi. Gitu, ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang gini nih, ya kak, tapi aku saat ini sedang tidak ada hubungan apapun sama dia. Ya ini akan terjadi, tapi I don't know when. Kalau kamu merasa dia adalah ciri-cirinya dia ya, ini tidak akan terjadi dalam waktu cepat. Nggak sekarang aku bacain, besoknya dia langsung baik sama kamu. Itu butuh waktu. Orang kan masa-masa bosennya, masa-masa happy-nya itu kan beda-beda teman-teman.
Nggak bisa kamu samain dong, kamu kangen sama dia, dia juga harus kangen sama kamu di hari yang sama. Impossible kan? Aku baru sadar dari tadi aku dibuatin kopi, tapi aku belum minum kopinya sama sekali. Oke. Kalian ada nggak sih yang belakangan ini tuh ngerasa kayak tulangnya tuh sakit gitu, mulai dari kaki, tiba-tiba naik aja gitu? Pernah nggak sih? Kalau ada tolong komen ya. Maksudnya kalau kalian pernah ngerasain terus kayak kaki bengkak gitu. Padahal aku jalan terus gitu. Mungkin harus apa gitu ya. Karena 2 hari ini aku ngerasa kayak sakit banget, ini apa, pergelangan tangan dan lain-lain. Aku nggak tahu. Silakan komen. Sekarang kita lanjut di sini. Ini tanggapan dia terhadap kamu. Sekarang apa yang benar-benar dia nilai dari kamu? Ini udah nilai. Apa yang dia mau lakukan ke depannya? Apa yang dia mau lakukan ke depannya terhadap kamu? Kita lihat ya di sini. Ada kartu flowers. Ada kartu clover. Secara instan ya, walaupun itu tidak banyak ya teman-teman, tapi dia tuh pengen kayak mendelegasikan bahwa aku bahagia. Dia cukup mau kasih kode ke kamu walaupun sedikit, aku happy ketemu sama kamu. Kamu tuh loh yang mendewasakan diriku dalam waktu yang bisa cepet gitu. Di sini dia bilang, walaupun memang banyak rintangan, tetapi kamu tahu, walaupun hubungan kita juga tidak bagus ya, mungkin secara komunikasi nggak bisa bertemu, nggak bisa ngomong, tetapi kamu di sini tuh banyak kasih pelajaran sama aku. Aku merasa stuck on you. Mungkin aku nggak bisa ngelewatin merasa stuck untuk gimana caranya ngelepasin masalah yang bertubi-tubi ini. Karena di sini posisi dia sekarang. Tetapi kalau kamu bicara masalah hatinya, jangan ditanya lagi. Hanya actionnya yang masih belum bisa ya. Tuh. Sebenarnya aku tuh besar loh rasa cintaku sama kamu. Pengen nunjukin bahwa nggak ada yang bisa memberhentikan impianku untuk bisa deket atau sekedar komunikasi sama kamu. Tetapi di sini kondisi realnya, kondisi lapangannya memang belum saatnya untuk ada pertemuan, masih blur dan aku masih belum bisa merencanakan apapun. Tapi pelan-pelan di sini aku akan melakukan sebuah pergerakan. Pergerakannya tuh apa? Kita tumpuk ya. Komitmen. Oh, teman-teman, ini sepertinya ya orang ini tuh dalam sepinya, dalam kesendiriannya, aku melihat bukan dia diem aja, tapi ini isi hati terdalamnya. Dia berharap akan ada kesempatan someday yang kita nggak pernah tahu kapan, karena dia tidak bisa memberikan rencana itu. Tapi aku akan buka 3 kartu ya, untuk menunjukkan bulannya. Mungkin at least lah ada patokan bulan. Kalau bulannya udah lewat berarti bulan depan gitu ya. Ada Februari di sini. Agustus. Oh, bisa bulan ini. Kalau nggak terjadi bulan ini berarti bulan depan ya teman-teman. Dan ada bulan Juni. Berarti ini rata-rata kayak tahun depan. Mungkin di Agustus aja masih ada sisa. Jika memang Agustus ini yang tercepat, maka kamu afirmasikan Agustus. Antara 3 bulan ini, orang ini akan ada pergerakan ke kamu. Kamu harus afirmasikan yang bagus-bagus, jangan afirmasi yang jelek. Misal gini loh, aku udah nggak mau lagi ya berhubungan sama orang ini, aku sebisa mungkin menghindari. At least kasihkanlah dia kesempatan untuk ngomong. Kasihkanlah kesempatan dia untuk berbicara sama kamu
menjelaskan masalah kamu mau atau enggak, it's okay, nggak perlu kamu lanjutin. Semua itu kembali sama kamu kok, nggak ada yang melarang. Ada satu yang loncat huruf V, ada S, ada X, B, P, Y, W, I, J, C, K, Z, O. Kemudian kita akan lihat di sini bisa nama panggilan, nama tengah, nama depan, pokoknya yang ada namanya dialah di sini ya. Zodiaknya, kayaknya udah lama nih aku nggak buka zodiak. Ya, zodiak nggak bisa dipatokan teman-teman. Ya, ada di sini Libra, Virgo, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, dan Aquarius. Kamu bisa cek sun, moon, rising ya, jangan cuma sunnya aja. Kalau misalnya sunnya, oh iya dia zodiaknya Taurus, berarti itu sunnya doang. Kamu cek sun, moon, rising. Ada Ariesnya enggak, ada Capricornnya enggak, nah itu dia ya. Kamu harus tahu detail cara cek sun, moon, rising itu dengan tahu tanggal lahirnya dia, lengkap, dan juga tahun lahirnya dia. Tanggal, bulan, tahun, sama jam lahir gitu. Kalian cek aja, kira-kira aja jam berapa, pasti juga ada. Oke teman-teman, pesan untuk kalian ya sebagai penutup kartu ini, transformation, lakukan perubahan-perubahan baik, apapun yang terjadi di depan mata kamu, lakukan, anggap itu sebagai pelajaran, bertransformasi terutama untuk masalah keuangan, dan di sini kita bicara mengenai kesuksesan, oke? Dan ada kartu Thank Card, artinya adalah celebration, fun, enjoyment. Jangan lupakan untuk selalu berbahagia untuk dirimu dulu, baru ke orang lain. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you and I love you and bye-bye.